Indonesia diambang sejarah besar. Dari isu panas naturalisasi pemain Eropa, kepercayaan diri tinggi rival bebuyutan Cina, hingga kembalinya sang pelatih legendaris Shin Tae-yong ke kampung halaman. Tak berhenti di situ, Garuda Muda juga bersiap terbang lebih tinggi di Piala Dunia U17 2025. Semua kisah luar biasa ini terangkum dalam satu perjalanan epik merah putih. Inilah kabar terbaru dan paling menarik dari jagat sepak bola Indonesia. Jangan lewatkan, karena ini bukan sekadar berita, ini adalah detak nadi semangat Garuda. Timnas Indonesia kembali jadi pusat perhatian menjelang dua laga super penting melawan Cina dan Jepang, yang akan digelar pada 5 dan 10 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan intens, muncul kabar menarik yang membuat para pecinta sepak bola tanah air semakin antusias. Potensi masuknya 4 pemain naturalisasi baru ke dalam skuad Garuda. Padahal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi. Tapi, kalau kita kenal gaya kepemimpinan Erick, kejutan adalah bagian dari strategi. Dan jika Indonesia sukses menembus putaran keempat, tambahan tenaga jelas dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. 4 nama mencuat ke permukaan. Semuanya punya darah Indonesia, kualitas Eropa, dan komitmen yang mulai terlihat. Pertama, Jayden Osterwolde, fullback kiri Fenerbahce yang sudah bertemu langsung dengan asisten pelatih timnas di Turki. Lalu ada Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United yang kabarnya diam-diam bertemu Patrick Kluivert saat menyaksikan laga di Inggris. Tak ketinggalan, Tristan Goijer, bek kanan muda dari PC Zwolle, yang menunjukkan rasa cintanya pada tanah leluhur lewat tato bertuliskan keluarga di dadanya. Dan terakhir, Miliano Jonathans, winger FC Utrecht, yang isyarat naturalisasinya makin kuat setelah sang ayah datang ke Indonesia beberapa waktu lalu. Walau belum ada pengumuman resmi dari PSSI, sinyal-sinyal positif makin terasa. Pendekatan langsung dari staf pelatih dan berbagai manuver di balik layar menunjukkan bahwa peluang 4 pemain ini untuk bergabung semakin terbuka lebar. Jika proses berjalan lancar, adaptasi cepat, dan chemistry terbangun, bukan hal mustahil mereka sudah berseragam merah putih di laga hidup mati melawan Cina dan Jepang. Garuda tengah bersiap terbang lebih tinggi, dan siapa tahu, dengan amunisi baru ini, langit Asia bukan lagi batasnya. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA tampaknya sangat percaya diri dengan peluang timnas Cina untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Rasa optimisme itu bahkan diwujudkan dengan langkah konkret. Cina resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi. Menurut laporan dari Titan Sports, pendaftaran menjadi tuan rumah telah dibuka oleh AFC dan akan ditutup pada 6 Mei 2025. CFA pun tengah membuka penawaran kepada berbagai kota di Cina untuk mencari lokasi terbaik sebagai tempat berlangsungnya pertandingan krusial ini, yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Namun di balik optimisme tersebut, kondisi di lapangan berkata lain. Wu Lei dan kawan-kawan justru sedang terseok-seok di dasar klasemen grup C. Dari 8 pertandingan yang telah dijalani, timnas Cina baru mengoleksi 6 poin. Peluang mereka untuk lolos memang belum sepenuhnya sirna, tetapi perjuangan mereka masih sangat berat. 2 pertandingan terakhir akan menjadi penentu hidup mati bagi tim Dragons. Pada 5 Juni 2025, mereka akan menghadapi laga berat di kandang timnas Indonesia, yang kini menempati posisi keempat dengan keunggulan 3 poin. 5 hari kemudian, giliran timnas Bahrain yang akan datang bertandang ke Longsing Football Stadium, markas kebanggaan publik Cina. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini kembali ke rumah lamanya. Setelah menutup lembaran indah bersama Garuda, legenda sepak bola Korea Selatan ini resmi memulai babak baru bersama Seongnam FC. Tak lagi berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih kepala, kini ia menjabat sebagai direktur non-eksekutif klub yang pernah ia bela di masa kejayaan. Namun, perannya tidak berhenti di sana. Shin Tae-yong juga turut terlibat langsung sebagai manajer paruh waktu, dengan misi membangun sinergi kuat demi kebangkitan Seongnam FC. Keputusan ini bukan semata soal jabatan, tapi juga tentang rasa dan sejarah. Seongnam FC adalah tim yang memiliki arti khusus untuk saya, jadi tidak ada alasan untuk menolak, ujar Shin penuh emosi. Ajakan dari pemilik klub, Shin Sang-jin, disambut hangat olehnya,
dengan tekad besar untuk mengembalikan kejayaan tim seperti era emas dulu, saat ia masih berjuang di lapangan hijau sebagai pemain andalan. Sebagai langkah awal yang penuh makna, Seongnam FC akan menggelar fan meeting spesial bersama Shin Tae-yong pada akhir pekan ini, bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional di Korea. Momen ini tak hanya menjadi ajang nostalgia, tapi juga kesempatan bagi Shin untuk kembali menyapa para penggemarnya secara langsung. Saya senang bisa memiliki kesempatan untuk menyapa penggemar saya secara langsung. Saya berharap bisa menghabiskan waktu yang indah di hari anak ini, tuturnya. Aura kebersamaan dan cinta sepak bola pun akan menyatu dalam momen istimewa ini. Kabar kurang menyenangkan datang dari Dean James, bek andalan Go Ahead Eagles sekaligus pemain potensial timnas Indonesia. Ia harus ditarik keluar pada menit ke-64 akibat cedera hamstring saat timnya menghadapi FC Utrecht dalam lanjutan pekan ke-28 Eredivisie, Minggu, 6 April 2025. Cedera ini datang di saat yang sangat tidak ideal, hanya beberapa pekan sebelum partai puncak KNVB Beker yang begitu dinanti. Bagi Dean, ini bukan sekadar laga final. Ini adalah pertandingan terbesar dalam hidupnya. Tanpa kehadiran Dean James di lapangan, Go Ahead Eagles tetap tampil garang di final KNVB Beker 2024-2025 melawan AS Alkmaar di Stadion De Kuip. Lewat drama adu penalti, klub asal kota Deventer itu sukses meraih trofi pertamanya sepanjang sejarah di ajang bergengsi tersebut. Usai pertandingan, suasana kota Deventer pecah dalam pesta kemenangan, dan meski hanya sebagai penonton, Dean ikut larut dalam euforia. Dalam wawancaranya bersama ESPN Nederland, Dean tak menutupi rasa kecewanya karena absen di laga sebesar itu. Namun, di balik kesedihan itu, ia menyampaikan optimismenya. Pemulihan tengah berjalan dan semangatnya tetap membara. Ya, memang menyakitkan, tapi saya terima ini dengan lapang dada, ujar Dean James. Kini, fokusnya tertuju penuh pada pemulihan. Ia merasa kondisinya semakin membaik dan berharap bisa kembali fit tepat waktu. Sebab tantangan besar telah menanti. Dua laga krusial bersama timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Garuda Muda kembali menorehkan sejarah. Timnas U17 Indonesia berhasil mengamankan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025 usai tampil gemilang di Piala Asia U17 2025 yang digelar pada 3-20 April lalu. Di bawah arahan pelatih Nova Arianto, skuad muda Indonesia membuat kejutan besar dengan menembangkan raksasa Asia, Korea Selatan, 1-0 di laga pembuka. Kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman dan hasil sempurna melawan Afghanistan memastikan langkah Garuda Asia menuju Piala Dunia, meski akhirnya harus terhenti di perempat final usai kalah dari Korea Utara. Namun perjuangan luar biasa ini tak luput dari sorotan internasional. Media Vietnam, Dantri, memberikan pujian tinggi kepada timnas U17 Indonesia yang jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang Piala Dunia U17 2025. Dantri menyoroti bahwa Indonesia memiliki keuntungan strategis jelang turnamen yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Salah satunya adalah posisi Garuda Asia yang masuk ke dalam pot 3, berkat partisipasi mereka di edisi 2023 sebagai tuan rumah, yang kala itu berhasil mengumpulkan 2 poin di fase grup.